A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah, kabar gembira. Apa? Kabar gembira. Ada apa? Kabar Masya gembira. Allah. Buat semuanya kabar gembira ya. Insya Allah sebentar lagi Ramadan akan datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Aku mau sujud syukur. Iya nanti, kan sekarang belum. Iya. Pas Ramadan datang baru kita sujud syukur. Masya Allah, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah menyaksikan Islam itu hari ini. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana datangnya Ramadan ini dalam hadis berikut ya. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi dan Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu jahil neraka ditutup. Di dalamnya itu terdapat sebuah malam di mana malam itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan siapa yang dihalangi oleh kebaikannya maka sungguh ia terhalangi. Masya Allah, di hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad ya. Seperti tema kita hari ini akan kita bahas. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya untuk menyambut Ramadan. Kita angkat tema Ramadan tiba hatiku gembira. Alhamdulillah. Ramadan tiba, hatiku gembira. Oh gitu. Ramadan tiba, hatiku gembira. Ramadan tiba, Ramadan tiba, hatiku gembira. Wih, Masya Allah benar. Dan sekarang kita coba saksikan dulu sebuah video tayangan ya. Sebelum kita bertemu dengan guru-guru kita atau guru-guru kita membahas tema kita hari ini. Ini di tayangannya. Menjelang bulan suci Ramadan 1433 Hijriah, pihak pengelola Masjid Istiqlal Jakarta Pusat mengaku melakukan sejumlah persiapan. Masjid diizinkan diisi anggota jemaah 100% dari kapasitas. Selain sholat tarawih, warga dapat menjalankan sholat 5 waktu dan sholat Jumat. Dalam pelaksanaan sholat pun tidak diberlakukan lagi pembatasan jarak. Masya Allah. Kangen. Iyalah, senang banget Ramadan hari ini sekaligus sedih. Karena udah 2 tahun ini saya nggak bisa bareng Ramadan dengan mama saya almarhumah. Masya Allah sedih banget. Saya sudah 3 Ramadan. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan keluasan. Kalau Habib satu kuburnya, Ramadan, amin. satu Ramadan ya. Iya, satu Ramadan Satu yang pertama tahun Habib. Ramadan Ya. ya. Nah sekarang kita mulai bahas nih Habib, guru kita Habib Abdullah, Masya Allah luar biasa nih. Menjelang Ramadan nih Habib ya. Banyak orang yang berlomba-lomba menyediakan stok buat buka dan sahur. Sampai pada Ramadan ini banyak orang yang namanya melupakan persiapan diri untuk menyambut Ramadannya itu sendiri Habib. Nah pertanyaannya ya, sebetulnya seperti apa sih makna sesungguhnya puasa, terutama puasa ini di bulan Ramadan ini? Mohon izin penjelasannya. Mohon izin guruku Ustadz Maulana, Iya, mohon izin Bang Fadli, mohon izin Ustadz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini sungguh kebahagiaan yang luar biasa. Kita para jamaah Islam itu indah belajar bagaimana menghormati apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan bagi kita, yaitu bulan suci, bulan Ramadan. Bahkan para alim ulama mereka mendendangkan syair ketika datang bulan Ramadan. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahral ibadah. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan ibadah. Mudah-mudahan Allah isi bulan Ramadan kita dengan berbagai macam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita harus persiapkan bulan Ramadan ini dengan matang. Bahkan para alim ulama di Kota Tarim dan Hadramut pada umumnya mereka mempersiapkan 6 bulan
6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Dengan apa? Dengan zikir. Dengan apa? Dengan sholat. Dilatih sebelum masuk bulan Ramadan. Latihlah dengan berbagai macam ibadah. Nah simpelnya. Mungkin ada tersisa daripada bulan Rajab sebelum-sebelumnya. Bulan Rajab isi dengan istighfar. Bulan Sya'ban isi dengan sholawat. Dan bulan Ramadan manfaatkan mental kita, niat kita untuk selalu membaca daripada Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang mana Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Saking gampangnya nih kita dapat ampunan di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan naumul shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa aja ibadah. Tapi kita nggak mau kosong. Jangan sampai Ramadan ini kita sambut dengan tidur, tapi kita isi dengan berbagai macam ibadah. Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan khawas, orang-orang yang khusus dan orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan disebutkan man fariha biduhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang gembira senang. Kayak tadi tuh Ustadz kita luar biasa nyambut Ramadan ya. Senang banget ya. Banget, Bang sampai saya Fadli. mau sujud syukur. Dilarang sama dia. Belum, karena Ramadan ini belum masuk. Nah, Bentar, yang udah gembira, yang senang, yang farhan, yang berbagai macam akselerasi dan selebrasi disembahkan untuk Ramadan, maka insya Allah Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Nah insya Allah mudah-mudahan kita tergolong daripada orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan ikhwani rahimakumullah, persiapkan Ramadan dengan matang. Persiapkan Ramadan dengan berbagai macam ibadah. Insya Allah ta'ala kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Ya ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih luar biasa ya. Nggak kerasa sebentar lagi bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah ini datang menemui kita. Nah ini tamu Ustadz Maulana ya, Ramadan ini tamu ya. Ramadan itu tamu. Tamu ini Masya Allah, beda dengan yang lainnya nih. Beda dengan haji. Beda dengan Kalau haji kita yang tamu. Masya Allah. Nah sekarang ini udah di depan pintu nih atau di depan mata nih tamu kita mau datang. Nah umat muslim ini perlu mempersiapkan segala sesuatunya agar ibadah ini menjadi lebih nikmat. Nah pertanyaannya, ada gak sih Ustadz Maulana orang-orang ya yang tertolak Ramadannya? Nah kita perlu tahu apa ciri-ciri orang yang tertolak Ramadannya Ustadz Maulana? Mau tahu? Mau. Kok gak kaget? Jangan ngagetin saya dong, saya kan pura-pura tenang. Silakan Ustadz. Harusnya kaget. Oh, iya. Kaget saya gitu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib dan Ustaz, Masya Allah tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita menanti datangnya tamu yang agung, tamu yang luar biasa, tamu yang akan nginap di rumah kita selama sebulan lamanya. Sekali lagi, selama sebulan lamanya. Malam ini, hari Jumat ini berarti sebentar malam sidang isbat. Sudah diputuskan saya lihat hari Jumat ini sudah sidang isbat. Nah kalau ada yang melihat hilal, maka Masya Allah tabarakallah. Ini kita akan dapat. Kalau diputuskan Ramadan telah tiba, langsunglah sujud syukur. Langsunglah sujud syukur. Kemudian dalam sujudnya ya Allah aku syukur, saya berniat sujud syukur mensyukuri nikmat datangnya Ramadan karena Allah. Setelah sujud syukur, lalu minta ya Allah berikanlah kami rezeki agar kami bisa beribadah di bulan Ramadan. Amin. Kemudian yang ketiga berniatlah 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Jangan sampai besok-besoknya kita ketiduran. Yang keempat berniatlah tiap malam. Dan yang kelima keluarlah dari rumah, lihat ke langit lalu baca marhaban ya Ramadan. Masya Allah. Tapi ternyata. Saya kaget. Oh itu benar kaget. Iya kaget sekarang. Tapi ternyata ada 3, mohon izin, yang tertolak Ramadan. Ketika dia berkata, marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Lah, padahal dia sudah sambut.
Marhaban ya Ramadan, kata Ramadan, la marhaban. Siapa yang tertolak Ramadan? Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Makanya sebelum kita menjalankan ibadah puasa, yuk datangi orang tua minta maaf. Yang kedua, yang tertolak Ramadan adalah istri yang berdosa kepada suami dan belum dimaafkan. Ayo, pada istri masak yang enak-enak. Lumayan dapat maaf itu. Dan yang ketiga, seorang muslim yang tak mau memaafkan saudaranya. Ayo saling maaf, memaafkanlah. Belum masuk bulan Ramadan, jangan sampai justru kita tertolak Ramadan. Ramadan itu masuknya di hati. Nginapnya di rumah kita, yakni di hati. Jadi ketika datang Ramadan, sementara hati kita masih ada dendam. Sementara hati kita masih ada kedurhakaan. Sementara hati kita, nauzubillah, masih ada kebencian. Benci kepada suami, dendam sama saudara, durhaka kepada orang tua. Maka Ramadan tidak akan datang ke hati kita. Masya Allah. Jadi 3 itu yang harus diperhatikan. Berapa? 3. Maaf, ini 3. Oh sama kita. Sama Tos dulu kita. dong. Iya. Dari Ustadz Syam kan? Iya. Iya sama berarti. Iya terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Punya nggak ya pengalaman mungkin anak-anaknya yang masih di bawah umur mencoba untuk puasa. Terus kita sebagai orang tua menjanjikan. Dek kalau kamu puasa 1 bulan full. Papa kasih hadiah nanti THR-nya sekian. Atau dibeliin ini atau dibeliin itu. Ustadz Maulana begitu juga nggak? Begitu dong. Sama ya, berarti banyak ya. Nah pertanyaannya, ya, apakah puasa yang kita janjikan kepada anak kita puasanya diterima oleh Allah? Karena perasaan ikhlasnya dia kan belum tahu nih. Kan puasa harusnya ikhlas karena lillah, karena Allah. Dan Allah yang menilai sendiri pahala untuk puasa kita. Apakah anak kita tetap dapat puasa atau hanya dapat hadiah dari kita? Ya, mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Tabi guruku Habib Abdullah, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka dikatakan para sahabat terdahulu sedang berpuasa Asyura. Kemudian Nabi SAW mendatangi mereka. Ketika Nabi SAW bertemu dengan para sahabat, maka Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang sedang berpuasa? Pada saat itu sudah waktu zuhur. Maka di antara mereka ada yang mengatakan, kami sedang berpuasa ya Rasulullah. Di antara yang lainnya mengatakan, kami tidak berpuasa ya Rasulullah. Maka Nabi menawarkan, kalian yang sedang berpuasa lanjutkan puasa kalian sampai maghrib. Kalian yang tidak berpuasa silahkan puasa setengah hari. Artinya pada saat zuhur baru mulai puasa sampai waktu maghrib. Setelah mendengar perintah ini, maka para sahabat pulang ke rumahnya dan memerintahkan anak-anaknya pun ikut untuk berpuasa. Ketika anak-anak ini diikutkan untuk berpuasa, namanya anak kecil pasti ada ngeluhnya. Lapar, haus abah, lapar abah. Maka subhanallah setiap anak-anak kami mengeluh, kata para sahabat, setiap anak-anak kami mengeluh, maka kami membuatkan mainan untuk mereka agar mereka melupakan untuk makan dan minum. Ini dalil mencontohkan bahwasanya ternyata dari sejak zaman Nabi saja para sahabat itu udah kasih iming-iming terhadap anak-anaknya. Maka mereka dikasih mainan agar mereka lupa akan lapar dan hausnya. Mereka dihibur agar mereka fokus saat berpuasa. Dan ini puasa bagi puasa latihan. Yaitu anak-anak yang belum mukallaf. Belum punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam secara sempurna. Namun udah perlu untuk dilatih seperti anak kecil. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya anak kecil yang diperintahkan puasa dengan iming-iming hadiah. Maka boleh saja karena dia belum dewasa, karena dia belum mukallaf. Kalau nanti bagaimana mengajarkan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mengajarkannya di usia 10 tahun. Seperti mengajarkan kewajiban sholat kepada anak-anak kita, begitu pula kita mengajarkan kewajiban puasa terhadap anak-anak kita. Dalam riwayat lain disebutkan, ternyata anak-anak kalau dilatih puasa tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, tesnya adalah 3 hari.
Jadi kalau 3 hari dia sudah kuat untuk menahan lapar dan haus sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, berarti dia sanggup untuk puasa full. Maka subhanallah, jika 3 hari ini dia mampu untuk lolos, maka berarti dia sudah sanggup untuk puasa full. Begitu yang diajarkan oleh para ulama kita. Namun dikatakan, apakah pahalanya dapat? Pahala kepada orang tuanya. Kenapa pahala untuk orang tuanya? Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ternyata orang tuanya mendapatkan pahala dari perintah menjaga diri dan keluarga daripada api neraka. Anak-anak dapat pahala? Belum dapat pahala, namun dia dapat kebaikan daripada amal soleh yang dia kerjakan, yang insya Allah mengalir kepada kedua orang tuanya. Wallahu ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia. Nggak ada. Apalagi buat anak-anak ini masa-masa pelatihan itu harus dipancing memang gitu ya. Betul. Segala sesuatu itu dipancing dulu, akhirnya lama jadi kebiasaan dan menikmati. Dan Masya hadiahnya Allah. pun kalau kata psikolog, hadiahnya harus sesuatu yang dia memang butuhkan. Memang butuhkan. Betul. Tapi gini Ustaz Syam, saya tuh suka kesel sama orang-orang ya, mohon maaf ya sebelumnya ya. Mau menghadapi bulan Ramadan, mau datang bulan Ramadan tuh kayaknya aduh biasa-biasa aja. Cuek-cuek aja kayak seolah-olah tuh Ramadan itu kayak bulan-bulan biasa aja gitu loh. Nggak ada istimewanya, nggak ada spesialnya. Malah sibuk nyari apa yang dikejar yang nggak terlalu penting lah sebenarnya. Nah kira-kira nih kita pengen tahu juga. Caranya Rasulullah menyambut bulan Ramadan itu seperti apa sih? Kita pengen mendengarkan nih kira-kira apa yang bisa kita contoh gitu loh Ustaz Syam. Waduh, Masya Allah. Kalau bercerita tentang baginda Nabi SAW, Nabi SAW tidak ada detik demi detik yang berlalu tanpa ibadah. Jadi detik demi detik ini dimanfaatkan. Seperti sekarang silahkan jamaah duduk dulu, nikmati detik demi detik, nanti dijelaskan setelah yang satu ini. Oh jadi belum sekarang jawabannya? Belum sekarang. Oh belum, ya udah gak apa-apa. Kita sabar kok ya. Insya Jamaah yang di Allah. rumah sabar ya. Insya Sabar Allah. siap-siap belajar menghadapi bulan Ramadan. Masya Allah. Jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sambil nunggu waktu berbuka, yuk kita bikin puasa semakin ceria. Ada Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, Rina Nose, Nasar, dan Anwar. Selain bikin ceria, ada juga Ustadz Syam dan Ustadz Maulana yang akan memberikan tausiah anti gundah gulana. Ramadan itu berkah, hadir setiap hari selama Ramadan, mulai jam 4:30 sore. Lois di Trans TV.